Halo semuanya, nama saya Nata Hernando dari kelas 12B1. Jadi di video ini saya akan memaparin atau mendiseminasikan terkait materi jaringan komputer pada mapel informatika. Nah, yang pertama itu jaringan komputer itu apa sih? Nah, jadi jaringan komputer itu sekumpulan perangkat komputer dan perangkat keras lainnya yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya seperti data, perangkat keras, atau koneksi internet yang memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui media fisik atau kabel maupun nirkabel atau wireless. Lalu untuk komponen utama jaringan komputer di sini ada perangkat keras komputer. Yang pertama ada komputer, lalu ada switch yang ngubungin perangkat ke jaringan lokal, lalu ada router, lalu ada modem yang menghubungi jaringan lokal ke penyedia layanan internet, lalu ada kabel, dan terakhir ada access point atau AP yang menghubungkan perangkat ke nirkabel jaringan. Lalu yang kedua ada perangkat lunak komputer, yang dimana pertamanya ada sistem operasi jaringan kayak Windows Server, Linux, atau Mac Server. Lalu yang kedua ada aplikasi jaringan kayak browser web, email client, atau aplikasi yang berbasis cloud kayak Google Drive. Lalu ada media transmisi. Yang pertama ada media kabel, kabel tembaga, UTP, STP, kabel koaksial atau syarat optik. Lalu ada kedua media nirkabel atau media tanpa kabel. Ada kayak frekuensi radio, wifi, bluetooth, atau satelit. Lalu ada protokol jaringan, yaitu aturan komunikasi antar perangkat. Di sini yang pertama ada TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, untuk komunikasi di internet. Lalu ada HTTP atau HTTPS, ini sering kita jumpai ya teman-teman. Ini tuh untuk transfer data web. Lalu FTP, File Transfer Protocol. Untuk transfer file, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email. Di sini ada jenis jaringan komputer. Yang pertama, klasifikasinya berdasarkan skala. Jadi yang pertamanya ada LAN, Local Area Network, buat skala kecil atau jaringan kecil dalam area terbatas kayak rumah, kantor, atau sekolah. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan mencakup area lebih luas seperti kota atau pedesaan. Lalu ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area sangat luas seperti antar negara. Lalu ada PAN yang lebih ke Personal Area Network, jaringan untuk perangkat pribadi kayak Bluetooth atau hotspot. Lalu ada berdasarkan topologi. Yang pertama ada topologi bus yang terhubung ke satu kabel utama, lalu ada star yang terhubung ke switch atau ke pusat. Lalu yang ketiga ada yang dihubungkan dalam bentuk lingkaran atau topologi ring sebutannya. Lalu ada mesh yang perangkatnya terhubung langsung dengan perangkat lain. Baik teman-teman, di sini ada jenis jaringan komputer yang berdasarkan fungsi nih. Ada dua, yaitu ada client server yang server sebagai pusat kontrol komputer klien, lalu ada peer-to-peer yang atau P2P, semua perangkat memiliki kedudukan yang setara. Sekarang kita masuk ke manfaat jaringan komputer. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, berbagi sumber daya, file, printer, perangkat penyimpanan, atau internet dapat diakses bersama-sama. Lalu komunikasi yang lebih mudah, kayak dari email, pesan instan, dan video conference, sehingga interaksi satu sama lain itu jauh lebih mudah. Lalu ada efisiensi biaya, lalu ada akses data terpusat, datanya mudah kita temui atau kita akses karena dikelola dan disimpan di server. Lalu ada kolaborasi yang lebih baik, mempermudah kerja tim dalam satu proyek. Lalu di saat ini ada tantangan dan risiko jaringan komputer, di mana ada 4 poin. Yang pertama ada keamanan terkait serangan cyber seperti malware atau hacking. Lalu ada ketergantungan, karena kita kalau serba bergantung sama jaringan komputer itu, kalau ada ngalami gangguan itu pasti operasionalnya terganggu atau crowded banget. Lalu ada kompleksitas pengelolaan jaringan besar yang membutuhkan manajemen yang cermat, lalu biaya awal yang emang cukup tinggi. Lalu ada keamanan dalam jaringan komputer. Yang pertama ini ada firewall, yaitu keamanan yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada VPN, Virtual Private Network. Mungkin beberapa teman-teman ada yang udah tahu. Yaitu fungsinya buat koneksi yang aman dan terenkripsi melalui internet, sehingga data yang dikirimkan terlindungi diri dari potensi serangan. Lalu yang ketiga ada enskripsi yang mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada autentikasi dan otorisasi yang memverifikasi identitas pengguna dan memberikan izin akses sesuai dengan hak yang dimiliki pengguna. Lalu yang terakhir ada IDS IPS yang mendeteksi dan mencegah serangan yang berusaha masuk ke dalam jaringan.
Nah, teman-teman, dari awal video kita udah ngebahas apa itu jaringan komputer, lalu masuk ke komponen utama jaringan komputer, ada perangkat keras, lunak, ada media transmisi, ada protokolnya, lalu kita masuk ke manfaat jaringan komputer, lalu kita masuk juga ke resiko dan tantangan jaringan komputer, lalu kita masuk ke keamanan dalam jaringan komputer, lalu udah sampai ke slide terakhir yaitu slide terima kasih. Nah, dalam penyampaian materi saya apabila ada kesalahan kata-kata atau penyampaian yang emang agak kurang jelas, saya memohon maaf. Lalu kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Sekian pemaparan materi saya terkait jaringan komputer. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.